Kita mulai ya. Baik, Bu. Ya, baik, sambil saya mempersiapkan slide-nya. Masih bertahan di 21 peserta ya, 20 saya. Berarti ini lagi pada mandi kali ya. Oke, baik, masih lama yang gabung ya. Kita sepakati jam 7.15 kita mulai kelasnya. Lalu bagi teman-teman yang ingin masuk, karena hostnya ini masih bukan saya ya. Jadi monggo saya serahkan ke hostnya aja mau ikut gabung atau enggak ya. Baik, kita mulai aja ya perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sohri sodri wa yasirli amri wa uqdata milisani yafqahu qawli yafatahu ya alim. Rabbi zidni ilma wa zukni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik semua, hari ini kita masuk ke materi ya. Perkenalannya sudah selesai kemarin. Tentunya sudah cukup ya perkenalannya. Hari ini kita akan masuk ke materi yang pertama tentang sejarah bank syariah. Oke, saya belum menyampaikan buku apa yang saya gunakan. Nanti sepertinya buku saya tidak terlalu banyak beredar di Gramedia atau di toko buku. Mungkin jika adik-adik berkenan, nanti coba saya tanyakan ke penerbit apakah bisa dibeli secara kolektif gitu ya. Nanti bisa mengambil di BMT UMY. Bisa ya? Iya, Bu. Ya, nanti bisa bayar di sana karena kemarin saya lihat sudah banyak yang ada di Jogja. Betul ya? Nanti yang masih berada di luar Jogja bisa titip temennya untuk dikirimin atau dipaketin. Saya masih memilah-milah nih karena ada beberapa buku yang saya gunakan. Nanti yang buku yang mana yang paling sering saya gunakan nanti akan saya sampaikan.
sehingga yang dibeli cukup 1 atau 2 buku saja, ya. Kalau semuanya kasihan nanti biaya biaya uang bulanannya terpotong banyak gitu ya. Baik, kita akan bicara tentang sejarah bank syariah. Nah, baik itu sejarah di dunia maupun sejarah di Indonesia tentang bank syariah. Nah, cerita tentang bank syariah sebenarnya di zaman Rasulullah itu sudah dilakukan gitu ya. Rasulullah sudah menjalankan transaksi perbankan, mulai dari pinjaman gitu ya. Rasulullah pernah meminjam uang, kemudian menggadaikan baju besinya. Kemudian titipan gitu ya atau simpanan. Rasulullah pernah menitipkan ke Ali bin Abi Thalib uang ketika Ali perjalanan berdakwah gitu. Kemudian musyarakah atau mudorobah. Rasulullah pernah menitipkan 1 ekor kambing ke sahabatnya, lalu kemudian sahabatnya itu membesarkan kambing-kambing itu, kemudian ternyata dari 1 ekor kambing yang dititipkan Rasul itu menjadi beberapa ekor. Nah, kemudian setelah besar, kambing-kambing itu ada yang beli gitu. Kemudian sahabat Rasulullah menyampaikan, ya Rasulullah, kambing yang kau titipkan kemudian saya ternak dan kemudian saya besarkan. Setelah besar ternyata kambing itu ada yang berminat gitu, berminat untuk membelinya. Apa yang harus saya lakukan? Rasulullah bilang silakan dijual gitu dan kemudian nanti hasilnya dibagi 2 dengan saya. Nah, artinya sudah ada sejarah tentang mudorobah atau sirkah kerjasama di zaman Rasulullah. Transaksi perbankan memang sudah tidak bisa kita lepaskan sejak zaman-zaman sejarah dulu ya. Nah, kemudian sekarang yang akan kita bahas lalu bagaimana nih sejarah bank syariah di dunia gitu. Lembaga keuangan syariah di dunia sejarahnya seperti apa? Nah, yang pertama, kelihatan nggak ya slide-nya? Ini ketutup ini ya. Sebentar saya geser dulu. Ketutup tulisan ya, ya. Oh. Baik. Tulisan saya terbaca nggak ini? Terbaca, Bu. PPT-nya terbaca, Bu. Ya. Oke, baik. Silahkan saudara tinggal screenshot aja ya. Kayaknya saya yakin isi ponsel saudara isinya materi kuliah semua deh. Karena malas menulis ya. Beda dengan zaman dulu. Mahasiswa itu kerjanya ya nyatet gitu. Tangannya ini lihai. Kalau sekarang mahasiswa yang kerja cuma jempolnya aja. Karena apa? Materi kuliah mesti screenshot atau enggak direkam atau enggak difoto gitu. Nah, saya yakin kuota datanya di handphone adik-adik semua ya materi kuliah. Semoga tidak hilang pada saat ujian ya. Baik ya, ini semua tune in ya mendengarkan suara saya. Walaupun aturan dari kampus itu saudara harus menyalakan video, ya saya lihat masih banyak yang menutup videonya. Baik, awal berdirinya bank syariah sebenarnya jelas ya karena Islam pertama kali berada di Saudi, kemudian di negara-negara Islam itu berawal dari keinginan untuk mendasari Al-Quran dan As-Sunnah ini sebagai landasan hidup bagi kehidupan umat manusia. Nah, kemudian di Arab Saudi terjadi larangan penggunaan bunga ya atau interest. Lalu, nah itu profit and loss sharing itu sudah mulai digelorakan di Pakistan dan Malaysia pada tahun 1940. Itu bagaimana bertransaksi dengan lembaga syariah ini gitu dengan semangatnya profit and loss sharing. Profit sharing dan loss sharing ya, dibagi untung dan bagi rugi gitu bahasa Indonesianya. Jadi dalam berbisnis itu tidak hanya bagi untung saja, karena ketika bisnis itu ada resiko kerugian. Nah, maka
kemudian dalam konsep ekonomi Islam itu dikembangkan dalam bentuk profit and loss sharing. Jadi siap untung dan siap rugi, siap membagi keuntungan dan juga siap membagi kerugian. Nah, ini landasan pertama di Pakistan itu sudah mulai berdiskusi tentang konsep profit and loss sharing pada tahun 1940. Ini sudah cukup lama, masih awal-awal lah bagi perkembangan ekonomi Islam belum begitu tua gitu ya, sehingga memang peluang kita selaku generasi penerus untuk lebih fokus, lebih konsen lagi untuk mempelajari ekonomi Islam. Nah, lalu kemudian pada tahun 1960 lahirlah Gomer Bank ya. Jadi bukan mungkin adik-adik pernah mendengar yang namanya Grameen Bank ya. Ini bukan, beda. Gomer Bank itu sebagai rintisan bank syariah pertama di Mesir. Jadi pertama kali berdirinya bank syariah itu di Mesir pada tahun 1960, yaitu dengan nama Gomer Bank ya. Dan kemudian 10 tahun kemudian ada namanya Kongres OKI, Organisasi Konferensi Indonesia Internasional, Organisasi Konferensi Internasional di Pakistan pada tahun 1970 itu menginisiasi berdirinya IDB, Islamic Development Bank. Jadi banknya dunia. Nah, banknya dunia itu didirikannya tahun 1970 di Pakistan. Jadi ini awal mula di dunia, kemudian adanya IDB di Pakistan pada tahun 1970. Nah, setelah adanya IDB inilah kemudian bermunculan mulai perkembangan bank syariah agak lebih cepat dengan berdirinya Islamic Research and Training Institute. Jadi IDB ini melahirkan IRT namanya ya, Islamic Research and Training Institute, di mana itu lembaga untuk melakukan penelitian dan kemudian melakukan studi kelayakan berdirinya bank syariah di negara-negara Islam khususnya. Jadi di negara Islam dulu berdirinya bank syariah. Nah, ini sejarah awal bank syariah di dunia ya. Jadi saya ulang, pertama kali gerakan bank syariah itu tahun 1940 untuk mensosialisasikan atau untuk mensyiarkan gerakan profit and loss sharing. Jadi giroh tentang berbagi keuntungan dan juga berbagi kerugian. Karena dalam bisnis itu tidak selamanya akan untung ya, tidak selama dijamin keuntungan. Nanti akan kita bahas sebenarnya di materi tentang materi tentang mudharabah ya, bagaimana kehalalan sebuah pendapat di usaha kerjasama. Jadi bahwa keuntungan itu tidak bisa dijamin pasti ada atau pasti untung, tetapi mendasari berdiri syariah. Sehingga tahun 1940 gerakan sosialisasi konsep profit and loss sharing, profit sharing and loss sharing itu. Kemudian tahun 60 ada bank syariah rintisan di Mesir dengan nama Gomer Bank, dan Pakistan. Nah, setelah itu baru bermunculan bank-bank syariah di negara lain. Baik, saya lanjut dulu ya. Nanti diskusinya setelah materi saya selesai. Saya geser. Ya, setelah berdirinya IDB ini, bank syariah ini lebih cepat tumbuh dan berkembang karena sudah memiliki payung ya, sudah memiliki wadah, yaitu melalui IDB. Nah, IDB inilah kemudian melalui IRT tadi membuat konsep yang namanya bagaimana cara mengatur transfer, bagaimana cara mengatur clearing, bagaimana cara mengatur likuiditas di bank gitu. Dan kemudian melakukan
pendampingan berdirinya bank-bank syariah di negara-negara lain. Nah, awal mulanya di situ ya. Jadi pendampingan awal dari bank bentuk IDB. Nah, IDB inilah kemudian memikirkan bagaimana kerja bank syariah ini bisa segera terwujud di negara-negara. Pertanyaannya saat itu bank konvensional sudah ada belum? Jelas sudah ada ya, karena bank konvensional lahir jauh sebelum tumbuh atau lahir ya. Oke, kemudian ini adalah bank yang pertama di dunia. Nah, ini beberapa bank syariah pertama yang dilahirkan oleh IDB di dunia. Yang pertama adalah Faisal Islamic Bank. Faisal Islamic Bank ini berdiri di Mesir dan Sudan. Ya, jadi awal pertama bank syariah ini lahirnya memang di negara-negara Islam ya. Yang pertama tadi Faisal Islamic Bank, kemudian Kuwait Islamic House di Kuwait tentunya, kemudian Dubai Islamic Bank di Dubai, Jordan Islamic Bank for Finance and Investment di Yordania, kemudian Bahrain Islamic Bank di Bahrain, gitu, dan Islamic International Bank for Investment and Development di Mesir. Nah, ini keenam bank inilah yang pertama kali berdiri di negara-negara Islam. Jadi setelah IDB berdiri, kemudian didirikanlah bank-bank syariah di negara-negara Islam terlebih dahulu ya. Jadi di Mesir, di Kuwait, di Dubai, di Yordania, di Bahrain, dan sampai sekarang bank syariah tersebut berkembang pesat di negara-negara Islam tadi ya. Jadi ini ada Faisal Islamic Bank di Sudan dan di Mesir, kemudian Kuwait Finance House di Kuwait, kemudian Dubai Islamic Bank, Jordan Islamic Bank for Finance dan Investment. Jadi waktu itu IDB melahirkan tidak hanya bank tetapi lembaga pembiayaan ya, seperti untuk pembiayaan, untuk investasi, mungkin untuk leasing gitu ya. Untuk pegadaian juga udah asuransi sudah mulai diinisiasi untuk berdirinya lembaga-lembaga tersebut. Nah, ini untuk sejarah pertama bank syariah di dunia. Oke, halo. Iya, Bu. Iya, tadi sempat down ya? Iya, sempat. Oke. Iya, saya share lagi materinya. Iya, Bu. Sampai mana tadi ya? Sampai bank syariah di dunia ya? Iya, Bu. Oke. Baik. Mungkin pertemuan pertama dan kedua saya cenderung saya yang bicara dulu ya. Nanti kalau sudah mulai ke sub-sub materi yang lebih spesifik, kita mulai berdiskusi agar materinya saya tersampaikan dulu. Gitu. Ini tentang sejarah, tentang cerita bank syariah pertama di dunia ya. Tadi udah saya sampaikan ada 6 negara, ada di Mesir, Sudan, Kuwait, Dubai, Yordania, Bahrain. Lalu kemudian kita akan mempelajari sejarah bank syariah di Indonesia. Terus di Indonesia bagaimana Bu? Kalau di dunia kita sudah tadi paham. Nah,
Kita akan masuk ke sejarah bank syariah di Indonesia. Baik. Ya, bisa terbaca slide saya? Tulisannya kecil-kecil ya. Bisa, Tulisannya Bu. Bu. Nah, ini mulai baca sejarah nih, agak banyak bercerita saya di sini. Oke, sejarah pertama bank syariah di Indonesia itu berawal dari beberapa penggerak ICMI. ICMI itu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Jadi berawal dari aktivis ICMI yang kemudian bertemu, berkumpul, mereka kemudian menginisiasi berdirinya sebuah lembaga. Waktu itu belum terpikir mau apa gitu. Pokoknya ada lembaga syariah yang ada di Indonesia. Nah, orang-orang yang memiliki sejarah dalam ekonomi Islam, khususnya dalam perbankan syariah itu adalah beliau diwakili waktu itu dari ICMI ada Bapak Karnain Perwata Atmaja, Bapak Dawam Raharjo, dan Bapak Amin Ajis dan AM Saifuddin ya. Nah, awal mula berdirinya itu mereka hasil diskusi dari Masjid Salman ITB. Jadi sejarah pertama itu berawal dari sebuah diskusi di Masjid Salman ITB ya. Beliau-beliau ini adalah anggota ICMI yang kemudian mereka berembuk dan lahirlah sebuah waktu itu belum tahu namanya apa ya, sudah dinamakan aja Baitul Tamwil. Yang ketika itu diskusi berkembang di Masjid Salman ITB dan melahirkan yang namanya Baitul Tamwil. Nah, Baitul Tamwil itu bahasa Arab yang artinya bahasa Indonesianya itu rumah harta. Nah, ini jadi sebenarnya sejarah bank syariah di Indonesia itu berawal dari BMT gitu. Karena BMT kepanjangan dari Baitul Mal wa Tamwil, rumah mal dan tamwil. Nah, dulu pada awal ICMI mendirikan tahun 1980 itu namanya Baitul Tamwil. Baitul Tamwil di Bandung ya. Nah, lalu kemudian si lembaga ini kan setiap lembaga keuangan itu harus memiliki badan hukum. Nah, para pendiri ICMI ini berpikir lah ini terus kemudian mau di badan hukumkan apa nih Baitul Tamwil ini. Kemudian mereka berdiskusi ya sudah karena ini levelnya masih kecil kita coba pakai menggunakan payung hukum koperasi. Nah, maka lahirlah Baitul Tamwilnya ini menjadi Koperasi Ridho Gusti. Nah, namanya Koperasi Ridho Gusti itulah yang kemudian menginisiasi atau pertama kali didirikan sebagai lembaga keuangan syariah. Jadi sejarah bank syariah di Indonesia itu justru malah diawali dengan namanya Baitul Tamwil ya, lembaga keuangan syariah yang kemudian diberi nama menjadi Koperasi Ridho Gusti. Tahun berapa? Itu tahun 1980. Jadi baru sekitar berapa tahun ya? Kalau dari 1980 sampai sekarang 80 ke 2021 berapa tahun tuh? 41, Bu. Iya, baru 41 tahun ya, seumuran saya. Saya lebih tua dikit. Ya. Jadi para anggota ISMI itu tadi makanya kalau saya sih sebenarnya lebih kepada adik-adik itu ketika masa kuliah ini ayo aktif di organisasi, membangun jaringan karena koneksi relasi itu sangat penting dan itu perlu dibangun dari sekarang, dirintis dari sekarang. Memang rezeki Allah yang ngatur ya, tapi kita nggak tahu takdir Allah itu bagaimana. Nah, untuk bisa menyambut takdir yang baik, maka diawali atau dilakukan proses yang baik. Proses yang baik itu seperti apa? Nah, bagi adik-adik saat ini sebagai mahasiswa, maka bagi saya, menurut saya, berdasar pengalaman saya, rajin-rajinlah ikut organisasi. Ibu lagi pandemi, saya rasa pandemi tidak ada masalah ya, karena bisa jadi ada pertemuan virtual gitu ya, ada rapat-rapat virtual. Ya. Karena apa? Karena lewat jaringan itulah yang
jaringan itulah yang kemudian biasanya menjadi rantai yang paling mudah untuk adik-adik bisa ikut dan bisa berkembang lebih cepat gitu ya, dengan kita memiliki koneksi jaringan yang bagus. Nah, itu ya yang pertama, dan inilah yang sering saya bicarakan manakala ketika menanyakan sejarah BMT juga. Jadi justru sejarah BMT itu berawal dari sebuah diskusi di masjid gitu ya, di Masjid ITB Salman, di Masjid Salman ITB, maaf, yang itu diinisiasi oleh para cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI ya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Nah, melahirkanlah Koperasi Ridho Gusti. Jadi awalnya itu. Lalu kemudian pada tahun 90, jadi 10 tahun berikutnya mungkin proses di mana tahun 80 sampai tahun 90 ini banyak diskusi, banyak membicarakan bahwa ayo gerakan Bank Syariah ini udah saatnya nih di Indonesia gitu. Baru kemudian berdirilah Lokakarya, ya diadakan Lokakarya oleh Majelis Ulama Indonesia untuk membahas tentang bunga bank dan perbankan. Jadi kalau yang di Salman itu lebih kepada arah koperasi, lalu kemudian yang MUI ini bagaimana mendirikan bank syariah di Indonesia. Jadi dia lebih level perbankan. Nah, atas diskusi dan lokakarya dari dari Muamalat Indonesia, MUI itu singkatannya dari Majelis Ulama Indonesia. Ini lembaga independen bentukan pemerintah yang mengawasi dan mengatur kesyariahan gitu ya, hal-hal yang sifatnya kesyariahan tentang bank syariah, tentang hal lisensi halal gitu, tentang semua yang tentang kesyariahan diatur di bawah Majelis Ulama Indonesia. Nah, atas Kongres MUI inilah kemudian lahirlah pada tanggal 1 November 1991 itu PT Bank Muamalat Indonesia. Jadi kalau ditanya bank syariah pertama kali di Indonesia bank apa? Bank Muamalat Indonesia. Gitu. Nah, yang pertama kali didirikan oleh siapa? Oleh anggota ICMI. Jadi Bank Muamalat Indonesia itu pendirinya adalah pengurus ICMI pada tahun 1991. ICMI itu adalah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Nah, ini awal pertama kali bank syariah ada di Indonesia. Jadi diawali dengan Bank Muamalat Indonesia. Dengan jargonnya murni syariah gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Pelan-pelan dulu biar bisa masuk. Sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu, adik-adik semua? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada saya lanjut ya. Baik, Bu. Wow, ini ya saya geser-geser ya ininya. Agak sedikit monoton karena memang saya harus menjelaskan ya. Nanti kalau sudah materi-materi yang lebih detail, saya lebih ke diskusi atau studi kasus. Apalagi nanti di mata kuliah ini ada hitungan ya. Nanti kita mulai belajar menghitung. Nah, nanti kalau udah ada materi hitung-hitungan, saya akan kabarin. Siapkan kertas, siapkan catatan, dan tentunya siapkan kalau kalkulator pasti ada di HP. Kalau HP-nya dipakai untuk Zoom, tentunya menyiapkan kalkulator sendiri ya. Jadi adik-adik siapkan. Kalau D3 akuntansi saya rasa sudah familiar lah dengan istilah kalkulator, pasti pada punya semua. Nah, nanti kita akan masuk ke hitungan. Memang untuk pertemuan 1, 2, 3 ini agak sedikit monoton, saya lebih banyak bercerita ya, karena ini bermula dari sejarah. Nanti pas akhir-akhir kita banyak diskusi dan tugas adik-adik lebih banyak setelah itu. Gitu ya. Nah, untuk hari ini memang agak sedikit manual ya, manual dalam artian saya yang banyak bercerita. Oke. Kemudian tadi ya setelah adanya setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 yang diprakarsai oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), maka di Indonesia ini terjadi era reformasi perbankan syariah. Tuh.
Nah, era reformasi itu berawal dari tahun 98. Jadi berarti 8 tahun berikutnya ya. Dari tahun 91 ke tahun 98 itu 1 tahun berikutnya ada undang-undang bukan ada, dilahirkanlah disahkan undang-undang tentang hukum dan jenis-jenis usaha bank. Jadi mungkin atas desakan ICMI, ada desakan pemerintah bahwa di negara Islam, di negara Indonesia yang mayoritas adalah penduduknya Muslim, perlu segera dilahirkan bank-bank syariah lain selain Bank Muamalat Indonesia. Nah, maka kemudian ada era reformasi. Mungkin fase ini adik-adik sudah mulai paham ya. Ada kemudian lahirlah pertama kali yang disebut dengan Bank Umum Syariah. Ya, Bank Umum Syariah ini pertama kalinya adalah Bank Syariah Mandiri atau BSM. Ini adalah BUMN pertama milik pemerintah yang operasionalnya secara syariah. Walaupun setelah berapa tahun kemudian, sekarang gitu ya, era sekarang, adik-adik masuk ke era milenial, ini Bank Umum Syariah sudah di merger ya, merger dengan nama apa? Bank Umum Syariah sekarang sudah merger, namanya apa sekarang yang terbaru? BMT. Bank Syariah Indonesia. BMT salah. Bank Syariah Indonesia. Ya, Nur Ainun betul ya. Bank Syariah Indonesia, BSI. Itu diluncurkan kapan? Diluncurkannya kapan? Ada yang tahu? Oke, nggak ada yang tahu ya. Bank Syariah Indonesia diluncurkan pada tanggal 1 Februari 2021. Jadi baru beberapa minggu yang lalu ya. Nah, ini pergerakan Bank Syariah di Indonesia cukup pesat. Jadi mulai dari lahirnya Bank Umum Syariah dan kemudian lahir Bank BUMN pertama yaitu Bank Syariah Mandiri. Lalu beberapa tahun kemudian saat ini dan adik-adik menjadi saksi sejarah bahwa Bank Umum Syariah milik pemerintah yang ada 3 bank itu, Bank Umum milik pemerintah, Bank Umum BUMN ya, itu merger menjadi satu namanya Bank Syariah Indonesia atau BSI. Pertanyaan saya, 3 bank yang merger itu milik pemerintah, bank apa saja? Ayo jawab. BRI Syariah. Terus? Mandiri Syariah. Terus? BNI Syariah. Ya, baik. Al-Fataqwa. Ini panggilannya Mbak siapa? Maaf. Syadil, Bu. Adli, panggilannya? Syadil. Nadil. Syadil. Ya, sorry. Ya, Syadil. Baik, Mbak Syadil. Maaf, saya sambil membaca namanya. Sadil dari mana katanya? Oh, dari itu ya. Al-Sadlila. Al-Sadila. Iya, Al-Sadila. Baik. Iya, betul Mbak Sadil. 3 bank pemerintah yang merger kemarin tanggal 1 Februari 2021 yang kemudian menjadi nama Bank Syariah Indonesia itu terdiri dari Bank Rakyat Indonesia Syariah atau BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri atau BSM, Bank Negara Indonesia Syariah atau BNI Syariah. Nah, 3 bank itu kemudian saat ini sudah merger menjadi Bank Syariah Indonesia. Tujuannya apa di merger? Supaya nama besar Bank Syariah itu bisa gaungnya terdengar di dunia. Oh, di Indonesia Bank Syariahnya asetnya terbesar gitu. Indonesia ini tahun 2020 tercatat sebagai negara dengan bank syariah terbesar peringkat keempat dalam level dunia ya, peringkat keempat dengan aset terbesar di dunia. Nah, sehingga Bank BUMN
syariah ini kemudian merger menjadi satu, namanya Bank Syariah Indonesia. Baik ya, betul. Jadi saya mengalami beberapa sejarah tentang Bank Syariah, maksudnya mengalami proses transformasinya ya, mulai dari tidak ada Bank Syariah sebelum sebelum tahun 91 itu sama sekali di Indonesia nggak ada Bank Syariah. Lalu kemudian tahun 91 lahir Bank Muamalat Indonesia atau BMI. Lalu kemudian tahun 98 muncullah Bank BUMN Syariah gitu ya. Bank BUMN Syariah namanya Bank Syariah Mandiri. Nah, baru kemudian setelah itu karena sudah disetujuinya diperbolehkannya bank konvensional memiliki unit syariah atau UUS, unit usaha syariah, maka mulailah bank-bank konvensional ini melahirkan bank syariah. Ya, bank konvensional yang pertama memiliki cabang syariah itu justru Bank IFI pada tahun 1999, ya, Bank IFI. Saya nggak tahu nih singkatan Bank IFI itu apa ya? Bank IFI itu kepanjangan dari bank. Sebentar, saya jujur nggak paham. Saya googling dulu ya. Bank IFI ada yang tahu nggak? Bank IFI ini kepanjangannya dari apa? Izin menjawab, Bu. Boleh. Bank IFI itu kepanjangan dari Indonesia Finance and Investment Indonesia and Finance and Investment Company. Oh, Islamic. Ada Islamiknya nggak? Enggak ada, Bu. Oh ya, oke. Invest Indonesian Finance dan yang satunya apa? Finance and Investment Company. Oh, Informant Company. Oke, baik. Jadi sebenarnya dia bukan bank ya, dia semacam lembaga keuangan gitu. Mungkin karena bank perbankannya sudah ada di Bank Umum Syariah yaitu BSM, maka ini di Indonesia lahirlah IFI, gitu, Bank IFI. Saat ini dinamakan bank, saat itu masih dalam bentuk lembaga keuangan. Kemudian ada Bank Niaga yang membuka Bank Niaga Syariah. Kemudian Bank BNI 46, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, dan hampir semua bank besar gitu, bank konvensional yang sudah besar mendirikan bank syariah. Nah, ini saya dapat data di tahun 2000. Nah, kalau sekarang tahun 2020 hampir semua bank konvensional sudah memiliki unit syariah. Sampai BCA sekalipun sekarang sudah punya BCA syariah, gitu ya. Lalu kemudian Bank Permata syariah sudah ada. Jadi hampir semua bank konvensional sudah memiliki bank unit usaha syariah. Terlepas dari tujuan mereka apa, tetapi kita menyambut baik semangat untuk mendirikan syariah. Mungkin mereka tujuannya ya motif bisnis gitu ya. Yang penting saat ini gerakannya lebih ke syariah, ya sudah mereka melakukan bisnisnya di bidang syariah. Nah itu silahkan motifnya apa gitu, biarkan mereka memikirkan rasionalisasinya sesuai dengan bisnisnya masing-masing. Nah ini sejarah berdirinya bank syariah di Indonesia, mulai dari bank umum sampai dengan unit usaha syariah. Di mana sekarang kita sudah masuk di era bahwa Bank Umum Syariah sudah berada di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing, kita semua gitu ya. Nah, kemudian sejarah berikutnya
yang terbaru tadi yang saya sampaikan terkait dengan Bank Syariah. Sejarah terbaru di Bank Syariah adalah mergernya Bank Umum Syariah milik pemerintah, yaitu BUMN. Nah, nanti kita lihat ya setelah merger Bank Umum Syariah kelanjutannya mau bagaimana. Seperti itu sejarah perbankan di Indonesia terkait dengan sejarah Bank Syariah. Kira-kira sampai sini ada yang mau didiskusikan? Adik-adik semua mau diobrolkan? Monggo. Saya sambil mohon izin, ini ada pesan masuk dulu. Monggo, ada yang mau berdiskusi sampai sini? Nggak ada? Oke, saya lihat kalau tidak ada, saya mau mereview apa yang saya sampaikan tadi. Ini kalau saya mau bertanya dulu, kalau kuliahnya menggunakan Zoom begini, durasi tatap muka dari Bapak Ibu dosen yang lain normal atau enggak? Halo? Suara saya ke-mute ya atau enggak? Enggak kan? Kalau lebih dari 45 menit itu biasanya keluar sendiri, Bu. Gimana, Mbak? Kalau Zoom lebih dari 45 menit biasanya keluar sendiri. Terus nanti kalau misalnya mau lanjut, kita masuk lagi gitu Bu, biasanya. Oh, oke, baik. Ya, oke. Terima kasih jawabannya. Maksud saya, pertanyaan saya berikutnya, kan kita durasi kuliah itu 90 menit ya. Nah, kalau melalui Zoom begini, semuanya sama, dosen-dosen yang lain sampai full 90 menit atau ada dispensasi berapa menit lebih awal ditutup gitu? Ada beberapa dosen yang ditutup lebih awal, Bu. Oh gitu ya, karena jenuh ya, capek ya. Maksudnya jenuh seharian di ini ya, di matanya kena lihat laptop ya. Oke, baik. Ini nanti kita akan banyak ngitung-ngitung ya di pertengahan. Kalau saya merasa untuk sejarah, saya merasa udah cukup ya mulai dari eh, zaman Rasulullah, kemudian sejarah perbankan syariah di dunia, kemudian sejarah pertama kali bank syariah didirikan di Indonesia, dan kemudian perkembangan bank syariah di Indonesia saat ini awal-awal berdiri, dan kemudian saat ini adik-adik semua menyaksikan terjadinya penggabungan bank syariah milik pemerintah menjadi satu, yaitu menjadi BSI, Bank Syariah Indonesia. Jadi nanti kalau mau bertransaksi dengan BSM, BNI atau BRI itu sama menjadi BSI, sama aja. Cuma memang karena itu perlu waktu sehingga ini proses proses penyempurnaannya perlu waktu dan bertahap ya. Seperti saya adalah nasabah Bank BNI Syariah. Itu aplikasi dan semua transaksi masih menggunakan nama BNI, khususnya yang sifatnya mobile ya, mobile banking, internet banking.
itu masih menggunakan logo BNI. Tapi ternyata katanya nanti sekitar awal November dan Oktober, awal-awal Oktober dan akhir Oktober dan awal November ini semua akan beralih menjadi BSI, Bank Syariah Indonesia. Nah, ini sebuah sejarah yang cukup besar ya, yang perlu adik-adik ketahui bahwa terjadinya merger Bank Syariah milik pemerintah di tahun 2021. Jadi awal tahun 2021 itu terjadi penggabungan 3 bank milik pemerintah menjadi satu. Nah, kemudian saya sebelum masuk ke berikutnya, sebentar saya mau buka materi dulu ya. Mohon ditunggu. Baik, kelihatan slide-nya? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Lihat, Bu. Ya, baik, alhamdulillah. Pertemuan kedua minggu depan kita akan membahas tentang manajemen perbankan syariah. Ini setelah saya pelajari sumbernya, ini akan saya jadikan satu kali pertemuan tentang manajemen perbankan syariah ya. Mulai dari fungsi modal, sumber modal, kemudian penghimpunan dana dan sebagainya. Ini akan saya jadikan satu pertemuan minggu depan. Lalu minggu berikutnya tentang penghimpunan dana, dan baru berarti pertemuan keempat itu mulai berhitung ya, cara menghitung bagi hasil simpanan. Nanti udah mulai hitungan nih, cara menghitung bagi hasil simpanan, kemudian cara metode perhitungan cash basis dan accrual basis. Nah, biar lebih variatif dan tidak membosankan kuliah kita, nanti untuk hitungan saya ajak akunting dari kantor saya untuk studi kasus laporan keuangan yang ada di kantor ya, sehingga adik-adik bisa, oh kayak gini tuh cara menghitung bagi hasil simpanan. Jadi orang nabung kemudian dapat bagi hasil itu karena apa gitu. Nah, walaupun sebenarnya saya berharap materi ini tuh sejalan dengan materi pengantar manajemen keuangan. Karena pengantar itu saya mengupas tentang konsep dasar tentang lembaga keuangan syariah. Kalau ini sebenarnya tentang praktek. Nah, tapi karena ini bersamaan, mata kuliah ini diberikan bersamaan beda semester, kelihatannya akan lebih cepat praktek daripada memahami konsep dasar tentang lembaga keuangan syariah. Tapi nggak apa-apa, nanti mudah-mudahan bisa link and match ya, digabungkan, adik-adik bisa, oh secara konsep syariahnya itu di sini toh gitu. Nah, tadi itu saya menceritakan tentang sejarah, lalu besok saya akan membahas, minggu depan saya akan membahas tentang manajemen perbankan syariah, lalu kemudian sudah masuk ke produk-produk bank syariah. Nah, sebenarnya saya akan lebih banyak membuka pemikiran dan konsep cara pandang adik-adik terhadap bank syariah itu di pengantar lembaga keuangan syariah. Tapi ya nggak apa-apa, nanti bisa jadi lebih cepatan prakteknya daripada konsep dasarnya. Baik, karena kebetulan Qadarullah hari ini saya ada agenda di kantor, mungkin subsidi silang ya, subsidi silang waktu.
dalam artian nanti ketika perhitungan saya rasa saya memerlukan waktu yang cukup lama. Mungkin mohon kerelaannya jika nanti materi perhitungan agak banyak, mungkin kita akan bisa lebih dari jam yang seharusnya. Tapi karena qadarullah hari ini saya juga ada agenda, jadi saya minta izin untuk kita tutup lebih awal ya perkuliahannya. Nanti saya minta waktu menggantinya sebagai waktu tambahan ketika kita bermain hitung-hitungan. Karena ketika hitung-hitungan itu memang harus, apalagi ini tidak langsung bisa terlihat gitu ya pengerjaannya, jadi saya rasa memang agak pelan-pelan harus kita sampaikan ke adik-adik semua. Jadi hari ini karena saya ada meeting di kantor dan ada keperluan di kantor, mungkin saya lebih awal saya tutup forumnya ya. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi untuk manajemen bank syariah. Mudah-mudahan saya sudah bisa menyebutkan buku apa yang akan lebih banyak saya gunakan sehingga adik-adik sudah bisa memegang bukunya untuk bahan diskusi. Kalau ada bukunya lebih enak gitu untuk berdiskusi. Kalau yang untuk materi awal saya masih menggunakan buku ini. Kelihatan ya? Bukunya Bank Syariah dari teori ke praktek, karangannya Safi Antonio. Adik udah kenal ya tokoh-tokoh syariah di Indonesia ya. Safi Antonio, Adi Warman Karim, Tarmizi Erwandi Tarmizi, udah kenal ya? Belum. Nah, itu tokoh-tokoh tokoh-tokoh bank syariah, tokoh-tokoh syariah di Indonesia gitu. Ya tadi ada Safi Antonio itu mualaf tapi kemudian beliau konsen di tentang perbankan syariah. Kemudian Adi Warman Karim, kemudian ada Erwandi Tarmizi, ada Arifin Badri dan masih banyak lagi yang lain yang emang yang syariah ya. Beliau yang konsen di lembaga keuangan atau di perbankan syariah. Oke. Baik, mohon maaf ini kayaknya ada yang baru gabung ya. Tadi ada 21, sekarang ada 23. Tadi saya sudah minta izin hari ini qadarullah mungkin forum kita tidak bisa sampai jam 9.30 karena saya ada agenda di kantor jam 9.30 jam 8.30 karena saya harus ada perjalanan ya, ini kebetulan saya masih di rumah, saya harus butuh waktu untuk perjalanan ke kantor. Saya minta izin selisih waktu yang hari ini saya pakai gitu, akan saya mohon izin untuk digantikan pada pertemuan keempat atau kelima tentang perhitungan bagi hasil, cara menghitung bagi hasil dengan metode cash basis dan accrual basis. Yang ini menurut saya waktunya agak perlu panjang. Nah, mudah-mudahan setelah materi mata kuliah saya tidak ada materi kuliah yang lain sehingga ketika saya molor 20 atau 30 menit adik-adik masih punya waktu untuk bisa mengikuti dan tidak ketinggalan untuk mata kuliah yang lain dengan dosen yang lain. Biasanya ada jeda 30 menit ya dari satu mata kuliah ke mata kuliah yang lainnya. Oke. Baik, saya rasa cukup dulu ya. Mohon dimaafkan karena saya minta waktu lebih cepat untuk menutup forum ini. Mudah-mudahan materi yang tadi tersampaikan bisa diterima oleh adik-adik dengan baik dan mudah-mudahan bisa diamalkan dan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Saya live ya. Iya Bu. Makasih Bu. Ya, yuk. Ih, so ganteng.
Kenapa mukanya pada sepandang banget sih guys? Ya Allah. Maharani. Masih direkam loh, Kak. Adis Ran. Rani dong Adis. Ya Allah kita berapa sih? Bertiga. Mana po? Connect po? Saan? Iya. On mic. Adis Ran, ya Allah lipenan ngono lho. Kincuan. No, kayak Marin gue lo, jangan klimis banget. Kayak ulo to. Ya wis lah, bye bye.